Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Abduh. Bahwa Muhammad Abduh dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di desa Mahalat, Nasr, Mesir. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah yang berasal dari Turki, dan beliau telah lama tinggal di kota Mesir. Menurut riwayat, ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar bin Khattab. Ayahnya menikah sewaktu merantau dari desa ke desa, dan kemudian beliau menetap di Mahalat, Nasr, Mesir. Muhammad Abduh lahir dan tumbuh menjadi dewasa dalam lingkungan desa di bawah asuhan ibu bapaknya yang tidak pernah mengenal pendidikan sekolah. Sekolah secara formal, namun memiliki jiwa keagamaan yang sangat teguh dan taat. Pendidikan Muhammad Abduh mulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Setelah beliau hafal kitab suci Al-Quran pada tahun 1863 Masehi, dan beliau dikirim oleh orang tuanya ke Tanta untuk meluruskan bacaannya, yakni belajar tajwid di Masjid Al-Mahdi. Namun karena metode pengajaran yang diterapkan para guru menurutnya tidak tepat, beliau menyatakan bahwa guru-guru tersebut cenderung memaksakan murid-murid dengan kebiasaan menghafal istilah-istilah tentang nahwu atau fikih, yang artinya tidak difahami oleh murid-murid, dan para guru seakan-akan tidak mau peduli akan hal tersebut. Karena beliau merasa tidak puas, maka ia pun meninggalkan Tanta dan kembali ke Mahalat, Nasr dengan tekad tidak akan kembali lagi belajar serta tidak mau membaca buku-buku lagi. Dan pada tahun 1866 Masehi, dalam usia 20 tahun, beliau menikah dengan modal niat mau menggarap ladang pertanian, sebagaimana halnya dengan ayahnya. Akan tetapi, tidak lama setelah beliau menikah, ayahnya memaksa agar dia kembali ke Tanta. Namun dalam perjalanan, beliau tidak menuju ke Tanta, melainkan ke desa Kanisa, Urin, yakni tempat tinggal Syekh Darwish Khadr. Beliau adalah salah seorang kaum kerabat dari pihak ayahnya yang banyak mengadakan perjalanan ke luar Mesir, yang belajar berbagai macam ilmu agama. Bahwa Syekh Darwish lah yang selalu mendorong Muhammad Abduh untuk kembali membaca buku. Sungguh pun ia enggan, tetapi berkat kesabaran dan kebijaksanaan Syekh Darwish, yang akhirnya beliau mau membaca buku. Di bawah bimbingan Syekh Darwish, Muhammad Abduh kembali tumbuh semangatnya untuk belajar dan mulai membaca buku-buku, serta mengerti apa yang ia baca, istilah-istilah yang tidak difahaminya. Beliau tanyakan kepada pamannya, yakni Syekh Darwish. Demikianlah kisah biografi Muhammad Abduh bagian yang pertama.